السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyira al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah atas kemudahan dari izin dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan dalam salah satu kajian ilmu yang bermanfaat insyaallah, yakni pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali dalil-dalil yang masih tersisa yang belum kita baca di pertemuan yang lalu terkait dengan dosa besar yang ke-50. Al-Kabiratu al-Khamsun, dosa besar yang ke-50. Adhiyatul muslimin wa syatmuhum, menyakiti kaum muslimin dan menghina, mencela mereka, mencela dan menyakiti kaum muslimin. Dan sudah kita baca beberapa dalil. Terakhir yang sempat kita baca adalah hadis dari Al-Imam Muslim dalam sahihnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Maka di antara konsekuensi seorang muslim sebagai saudara bagi muslim yang lain adalah la yadhlimuh, tidak menzaliminya dengan cara apapun, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Wala yakhdhuluh, dan tidak meninggalkannya saat dia butuh bantuan. Wala yahqiruh, dan tidak menghinanya, tidak meremehkannya, tidak menganggapnya rendah. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, cukuplah seseorang dia dikatakan buruk manakala dia meremehkan, menghinakan dan memandang rendah saudaranya sesama muslim. Ini hadis terakhir yang kita baca di pertemuan lalu. Dan berikutnya penulis menyebutkan masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang kiranya penting dibacakan semuanya di kesempatan hari yang berbahagia ini, sebagai bentuk amanah ilmiah untuk menyampaikan apa yang disebutkan penulis Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair ini. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dalam surat An-Nur ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya innal ladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar antashi al-fahishah, agar berita perbuatan yang keji itu tersebar, tersiar, fil ladina amanu, di kalangan orang-orang beriman. Lahum ma'adzabun alimun fid dunya wal akhirah, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah disebutkan dalam surat An-Nur ayat 19
terkait dengan peristiwa dituduhnya Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan keji dengan seorang sahabat. Dan ini dihembuskan orang-orang munafik. Dihembuskan orang-orang yang menginginkan keburukan bagi kaum muslimin. Mereka suka berita bohong ini tersebar di kalangan kaum muslimin. Akhirnya banyak orang terpengaruh, banyak orang yang akhirnya timbul suudzon, timbul prasangka buruk kepada salah satu daripada ummahatul mukminin, ibu daripada kaum mukminin, yakni Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk, yang mereka suka jika kekejian ini, kabar tentang fitnah ini tersebar di kalangan kaum muslimin. Maka bagi mereka ancaman yang cukup keras. Apa ancamannya? Lahum adzabun alimun. Bagi mereka azab yang pedih, siksa yang pedih. Tentu Allah yang menyiksa mereka. Tidak ada yang paling keras siksaannya daripada Allah. Fid dunya wal akhirah. Dan lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab yang pedih, dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Wa iyad billah. Maka di dunia ketika mereka masih hidup di azab dengan ketidaktenangan, dengan terbuktinya mereka adalah orang-orang munafik, karena setelah diketahui bahwa berita yang disebar ini bohong, akhirnya mereka terungkaplah jati diri mereka yang sebenarnya di kalangan kaum muslimin. Orang-orang seperti ini menyembunyikan keburukan dan menampilkan kebaikan. Akhirnya Allah ungkap keburukan mereka, Allah buka aib mereka, dan terlihatlah siapa jati diri mereka sebenarnya di kalangan kaum muslimin. Dan juga mendapatkan siksa di kubur nanti, na'udzubillah. Sebelum akhirat tiba, mereka juga disiksa di kubur jika mereka tidak bertobat kepada Allah. Dan siksa di akhirat lebih keras lagi. Siksa di akhirat lebih keras lagi. Wala adzabul akhirati akbar. Dan sungguh azab akhirat lebih besar lagi. Wa iyad billah. Maka di sini ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pesan saya untuk kita semua adalah jangan terlibat dalam penyebaran berita-berita tidak benar yang menyakiti kaum muslimin. Apakah berita itu terkait dengan seperti yang disebutkan dalam ayat ini, terkait dengan menyebarkan berita bohong, terkait dengan adanya perbuatan keji yang dilakukan seseorang dengan orang lain, yakni kita menyebarkan berita bahwa si fulanah naudzubillah berzina dengan si fulan, padahal tidak benar. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang berpartisipasi menyebarkan berita ini di kalangan kaum muslimin. Hal seperti ini tidak pantas tersebar beritanya di kalangan kaum muslimin. Apalagi ini dusta. Apalagi ini semua fitnah yang tidak benar, fiktif. Karena dengan begini Anda telah menyakiti orang-orang yang terfitnah tersebut. Dan yang tersakiti bukan hanya terkait person pribadinya, tapi juga keluarganya. Na'udzubillah. Dan ini juga berlaku untuk semua kabar-kabar dusta. Berita-berita bohong atau hoax yang kita kenal sekarang ini, yang ramai dibicarakan di media sosial. Kita temukan bahwa belakangan ini kita mendapati berita dusta begitu banyaknya. Baik yang masuk ke SMS kita, maupun masuk ke pesan di WhatsApp kita atau di Facebook kita dan di media sosial kita. Bermedia sosial sudah tidak bisa dihindari lagi. Banyak orang yang membutuhkannya, diantaranya untuk berdakwah, alhamdulillah. Tapi ada sebagian orang yang na'udzubillah memanfaatkan begitu mudahnya tersebarnya berita pada zaman kita umumnya menyebarkan berita-berita dusta. Hati-hati, jangan terlibat dalam penyebaran berita dusta.
Anda tentu tidak ingin mati dalam kondisi masih banyak dosa-dosa yang kita belum bertaubat darinya. Jangan kita tambah lagi dengan menyebarkan dan berpartisipasi menyebarkan kedustaan dan kebohongan. Apalagi pada zaman kita cukup satu klik saja sudah tersebar sampai ke ujung dunia. Dulu ketika zaman masih lebih sederhana, penyebaran informasi tidak begitu cepat. Kita dulu menggunakan surat, surat kita kirim ke luar pulau, butuh beberapa hari. Sekarang dengan satu klik saja kita bisa menyampaikan pesan ini sampai ke ujung dunia sana. Ke negeri yang kalau kita gunakan transportasi darat bisa berbulan-bulan. Dengan satu klik saja sampai dalam hitungan detik ke negeri yang di ujung sana. Ini berbahaya. Dari satu sisi ketika Anda menyebarkan kebaikan, maka Anda insya Allah akan memberikan manfaat besar bagi banyak orang ketika menyebarkan kebaikan, menyebarkan nasihat. Tentu nasihat yang dilandasi oleh dalil, bukan dengan perasaan, bukan dengan kata si fulan dan fulan, tapi qala Allah wa qala Rasuluh. Anda menyampaikan nasihat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ditafsiri dengan penafsiran yang benar, kemudian Anda juga sebarkan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, bukan yang dhaif dan bukan yang palsu. Sehingga insya Allah ta'ala kita mati dalam kondisi mudah-mudahan pahala terus mengalir ke dalam kuburan kita. Tapi kalau kita menyebarkan keburukan lalu tersebar dan tidak berhenti, dan pada zaman kita agak sulit untuk menarik apa yang sudah kita sebar dengan media sosial ini. Sangat sulit untuk menarik kembali. Ya, kita bisa hapus di sebuah grup, bisa kita hapus untuk semua grup. Tapi yang sudah terlanjur tersebar oleh orang lain, bagaimana Anda akan menghentikannya? Kalau bukan dengan keberanian dan menghilangkan kesombongan, pasti Anda akan diam. Seharusnya ketika Anda sudah terlanjur menyebarkan kedustaan, segera larat. Sampaikan ke media sosial yang Anda sebarkan berita bohong ini, Anda ralat bahwa yang saya sampaikan ternyata tidak benar, mohon saya menginginkan agar tidak disebar lagi dan saya bertobat daripada berita dusta ini. Tapi malah kita temukan justru ada orang dengan rajinnya menyebarkan berita-berita palsu, menyebarkan kabar-kabar dusta. Bahkan ada sebagian yang memang tujuannya agar tersebar keburukan di kalangan kaum muslimin wa'iyadu billah. Bagi mereka ayat ini, lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah itu penulis menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya sebagaimana yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, sababul muslim fusuq, mencela, mencaci muslim adalah fusuk, kefasikan. Ya, mencela seorang muslim kefasikan. Ini sebuah tindakan yang menunjukkan dosa yang sangat jelek. Pelakunya disebut orang fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi kaum muslimin, mengangkat senjata dan memerangi kaum muslimin, ini adalah kekufuran. Tidak pantas sebagai seorang muslim memerangi muslim yang lain. Ini kekufuran, bukan amalan kaum muslimin. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mencela muslim siapa saja dia tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan dalam syariat. Walaupun dia misalnya berbuat kesalahan, hendaknya dinasihati dengan bahasa yang baik. Sebut dia dengan doa-doa kebaikan. Demi Allah, kalau memang tujuan Anda memberikan nasihat, tentu tidak akan kita gunakan celaan dan cacian. Kalau memang niatan kita baik kepada seorang muslim yang melakukan kesalahan sekalipun, kita nasihati dia dengan bahasa-bahasa yang baik. Sebagaimana kita suka jika ada orang menasihati kita ketika kita salah dengan bahasa yang baik,
bukan dengan caci maki, maka begitu pula lah kita perlakukan orang lain. Cintailah untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu. Kita cinta jika ada orang menegur kita dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang baik. Kita cinta ada orang yang menunjukkan kesalahan kita dengan cara yang bijak. Begitu juga cintai kaum muslimin, mereka yang melakukan kesalahan kita berikan nasihat dengan cara yang paling baik yang kita ketahui. Maka dari sini ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak pantas seorang muslim mencela saudaranya sesama muslim. Lebih-lebih kalau yang dicela seorang ulama misalnya, na'udzubillah. Seorang ulama yang punya jasa besar kepada kaum muslimin dicaci maki dengan bahasa yang tidak benar. Kita tidak baca karya-karyanya, tapi karena kita terpengaruh berita-berita buruk tentang seorang ulama. Ada seorang ulama yang kita dengar kabar-kabar buruk tentangnya, kita belum periksa karya-karya beliau. Tidak kita tabayun, pokoknya apa kata fulan dan fulanah, lantas kita ikut-ikutan mencela seorang ulama. Hati-hati. Dan nanti bab setelah ini terkait dengan menyakiti wali-wali Allah. Nanti akan kita bahas juga siapa wali-wali Allah. Maka semakin besar seorang muslim kedudukannya di mata Allah tabaraka wa ta'ala, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, maka semakin besar dosa orang menyakiti mereka. Semakin besar dosa mencela dan mencaci mereka. Maka selamatkanlah lisan Anda dari mencela. Tahanlah lisan Anda dari mencela dan mencaci, memaki kaum muslimin. Ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga. Lihat ini ancaman yang cukup keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa jadi sebuah pernyataan, tidak masuk surga. Ini pengkabaran dari Nabi orangnya tidak masuk surga. Atau ini sebuah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak masuk surga. Dua kemungkinan makna dalam hadis ini. Tapi lihat di sini sighahnya, bentuknya lebih mendekati kepada kabar, dan kabar lebih pasti daripada doa. Doa bisa jadi dikabulkan, bisa jadi tidak. Tapi kalau sebuah pernyataan ini menunjukkan kepastian. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Dan tidak masuk surga di sini bisa jadi tidak masuk surga dari awal, yakni dia di neraka dulu misalnya beberapa lama baru kemudian masuk surga, atau kemungkinan kedua wa iyadzubillah tidak masuk surga selama-lamanya. Yang manapun kemungkinannya, yang paling ringan pahit. Ahlahuma mur. Yang paling ringan pahit, tetap pahit. Yang paling ringan misalnya kita pahami bahwa hadis ini la yadkhulul jannah, ini tidak masuk surga di awal, di neraka dulu misalnya, wa iyadzubillah baru masuk surga, ini pahit. Ini pahit, ya. Paling ringan ini, tapi tetap dikatakan pahit, tetap dikatakan buruk. Lalu bagaimana wa iyadzubillah kalau maknanya tidak masuk surga selama-lamanya? Wa iyadzubillah. Siapa mereka yang dinyatakan Nabi tidak masuk surga? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, keburukannya, caciannya, lisannya. Lihat di sini menunjukkan betapa besarnya kedudukan tetangga. Orang yang terdekat dengan kita, baik di kanan, kiri kita, depan kita, belakang kita, satu blok dengan kita, satu lingkungan, satu RT dengan kita, mereka tetangga-tetangga kita. Semakin dekat, semakin mereka punya hak yang besar. Karena itulah Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Lihat, seorang muslim, selain dia menjaga hubungan dia dengan Allah, tidak lupa juga menjaga hubungan dia dengan makhluk. Dan khususnya dengan tetangganya. Karena tetangga dengan tetangga, hukum asalnya tentu saling menyokong, saling mendukung, saling melindungi. Jika ada tetangganya misalnya diganggu
oleh orang, maka tetangga sebelahnya dia berhak untuk membelanya. Jika ada tetangganya yang ada pencuri yang coba-coba mau masuk ke rumahnya, tentu kita berusaha untuk mengamankan rumah tetangga kita. Sebagaimana kita suka jika ada tetangga kita melihat-lihat kondisi rumah kita dalam arti menjaga rumah kita. Apalagi kita pergi ke kantor misalnya, kita tinggalkan istri kita tinggalkan anak kita di rumah. Siapa yang Anda andalkan? Tentu setelah Allah Subhanahu wa taala, tentu tetangga-tetangga kita. Maka perbaiki hubungan Anda dengan tetangga. Jangan sekali-kali Anda sakiti tetangga. Nanti mereka akan balik menyakiti Anda. Dan tidak akan tenang hidup seperti ini. Jika Anda menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, diantaranya ini. Ikuti nasihat Nabi SAW dalam hadis ini. Kalau Anda ingin bahagia dunia dan akhirat, ikuti hadis ini. Jangan sekali-kali mengganggu tetangga. Hormati mereka, penuhi hak mereka. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain yang sahih, bahwa Nabi bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Senantiasa Jibril alaihissalam menasihati saya agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya menyangka nanti tetangga itu dapat harta waris kalau kita meninggal. Harta waris dari kita. Jadi seakan-akan tetangga menjadi saudara kita. Ini menunjukkan bahwa ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah, betapa besarnya hak tetangga. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti tetangga kita. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hadis lainnya, wa fis sahihain, tapi hadis ini sebenarnya hanya di Al-Imam Al-Bukhari. Penulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkannya fis sahihain. Tapi menurut pentahqiq bahwa ini sebenarnya disebutkan dalam Sahih Bukhari saja, tidak dalam Sahih Muslim. Semoga Allah mengampuni penulis dan meluruskan kesalahan kita semua. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Adab dari sahabat Abu Shuraih radhiyallahu an, dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara muallaq, dan hadis ini sahih alhamdulillah, bahwa Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi bersabda sampai 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan demikian. Maka dikatakan, ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang tadi dikatakan bahwa dia tidak beriman? Nabi menyebutkannya dengan sighat bentuk kabar, al-khabar, la yu'min, tidak beriman. Siapa dia? Siapa yang dikabarkan Rasulullah SAW tidak beriman? Maka Nabi bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Jadi orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, ini keburukannya, caciannya. Mirip dengan hadis sebelumnya, hanya saja di sini dengan bentuk yang sedikit berbeda. Yang kedua-duanya juga menunjukkan betapa besarnya hak tetangga dan betapa jeleknya dosa mengganggu tetangga. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis lainnya yang juga penting dibacakan di pembahasan dosa besar yang ke-50 ini, menyakiti kaum muslimin dan menghina dan mencaci kaum muslimin. Wa fi lafdhin ala syartis sahihain, la yadkhulul jannata 'abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Lagi-lagi di sini penulis menyebutkan hadis tentang tetangga. Sampai beliau menyebutkan sampai ada 5 hadis tentang pentingnya menjaga tetangga dan memperhatikan hak tetangga. Sampai beberapa hadis. Yang pertama sudah kita baca hadisnya, yang kedua juga sudah kita baca, yang ketiga akan kita baca sekarang. Setelah ini hadis keempat juga berbicara tentang tetangga, dan yang kelima ada hadis juga dari Imam Muslim dengan lafaz yang sedikit berbeda juga berbicara tentang hak tetangga. Berulang-ulang kali penulis
menyebutkan di sini bahwa orang yang paling berhak kita jaga dari gangguan lisan kita dan dijaga dari disakiti adalah tetangga kita. Jangan kita sakiti tetangga kita. Apalagi ini seorang muslim, maka semakin besar haknya. Nah, kalau dia orang kafir maka dia punya hak tetangga. Tapi kalau dia muslim, dia punya hak sebagai seorang tetangga dan hak seorang muslim lebih besar lagi. Apalagi ternyata bukan hanya muslim, saudara kita misalnya, sepupu kita atau paman kita, lebih besar lagi hak tetangga yang seperti ini. Semakin dia dekat dengan kita, semakin punya hak untuk ditunaikan. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan di sini ala syartis sahihain. Hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Abu Ya'la dan juga Al-Bazzar dan juga Ibn Hibban dan yang lainnya, dan sanadnya sahih dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Haythami dan juga dikatakan sanadnya jayyid oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, bahwa Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga abdun hamba la ya'manu jaruhu bawa'iqah, dengan lafaz yang hampir sama tapi dengan beberapa perbedaan. Tidak masuk surga hamba yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Masih ada hadis-hadis lainnya di sini disebutkan hadis yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Nabi pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarih. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, lihat dikaitkan antara akidah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir dengan baiknya kita dengan tetangga. Nah, kalau akidah kita memang benar, nah ini khusus bagi ikhwan-ikhwan yang merasa dirinya sudah belajar tentang akidah yang sahih, yang merasa dia paham akidah yang sahih, ingat, tunjukkan dengan jalan, jangan Anda ganggu tetangga kita. Satu hal yang sangat disesali, bahwa jika ada ikhwan yang sudah ngaji, sudah paham tentang manhaj salaf, paham tentang akidah yang benar, tapi sayang dengan tetangganya rusak hubungannya. Ini sangat-sangat disayangkan. Jika itu ada, maka bertobatlah kepada Allah. Jika ada di antara mereka yang menyaksikan video ini, maka bertobatlah kepada Allah. Apa manfaatnya akidah yang benar kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik? Kalau memang Anda beriman kepada Allah, memahami bagaimana mentauhidkan Allah, dan beriman adanya hari kiamat, maka perbaiki hubungan Anda dengan tetangga. Ini salah satu tanda benarnya akidah kita. Salah satu tanda barokahnya ilmu kita. Kita yang sudah belajar akidah yang sahih ini, yang sudah belajar tentang manhaj salaf ini, kita lebih berhak untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga. Jangan justru orang kafir non muslim yang baik kepada tetangga. Wa iyadu billah, ini hal yang tidak pantas. Ini hal yang kacau. Jika ditemukan non muslim berbuat baik kepada tetangga, muslim yang paham akidah tidak berbuat baik kepada tetangga. Apa ini? Apa ini? Ini menunjukkan ketidakberkahan ilmu kita, ketidakmanfaatan ilmu kita, sehingga kita menyakiti tetangga kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan hadis yang cukup terkait dengan bab ini, terkait dengan tetangga, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bazzar, dan juga disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya, dari jalan Al-A'mash, dan sanadnya alhamdulillah hasan. Sanadnya hasan sebagaimana disebutkan oleh pentahqiq kitab ini, Syekh Masyhur Ibn Hasan Al-Salman, bahwa Al-A'mash mengatakan dari Abi Yahya Maula Ja'adah qal, dia berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, diceritakan kepada beliau, inna fulanah tusallil lail wa tasuman nahar, sesungguhnya ada seorang perempuan
dia rajin sholat malam, rajin tahajud, Masya Allah, wa tasuman nahar, dan rajin puasa sunnah. Ini malamnya dia isi dengan tahajud, siangnya dia isi dengan puasa sunnah. Bisa jadi puasa Senin Kamis, bahkan bisa jadi puasa Daud. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Akan tapi di lisannya ada permasalahan, yakni dia mengganggu tetangganya dengan lisannya, menyakiti tetangganya. Salitoh, suka menghina, suka mencela. Faqal, maka Nabi bersabda tentang perempuan yang seperti ini. Lihat, sholat tahajudnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi sayang dia rusak hubungannya dengan tetangga. Dia ganggu tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW tentang perempuan ini? La khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya. Ini perempuan ini tidak punya kebaikan. Lihat, bahkan sholat malamnya tidak ada manfaatnya, tahajudnya tidak ada manfaatnya, puasa sunnahnya tidak ada manfaatnya. Tentu orang yang melaksanakan sholat tahajud tentu setelah dia menjaga sholat 5 waktu. Seseorang yang terbiasa melakukan puasa sunnah tentu setelah dia menyempurnakan puasa wajib. Jadi berarti dia melaksanakan kewajiban, bahkan melebihi dari itu melaksanakan yang sunnah. Bahkan bisa jadi melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Sering tahajud. Tidak semua orang bisa tahajud. Tidak semua orang bangun malam untuk tahajud. Tapi lihat, karena lisannya yang buruk kepada tetangganya, apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, hiya finnar. Nabi bersabda, tidak ada kebaikan bagi perempuan ini, dia di neraka tempatnya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, maka mari sama-sama kita luruskan akidah kita perbaiki ibadah kita, dan kita perbaiki akhlak kita, khususnya kepada tetangga kita. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis lainnya yang juga tidak kalah pentingnya disebutkan di bab ini, sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Hakim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum wa kaffu an masawi'ihim." Udhkuru mahasina mautakum, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Yani orang-orang yang sudah mati, kita berusaha menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa kaffu an masawi'ihim, dan tahanlah lisan kita dari menyebutkan keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal. Dari sini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang menyakiti kaum muslimin dan menghina mereka bukan hanya terkait orang hidup dengan orang hidup saja. Ternyata juga terkait dengan orang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Kewajiban orang yang masih hidup adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Jika memang mereka punya kebaikan yang nyata, bukan fiktif, sebutkan. Untuk mengenang mereka dengan kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang baik. Fulan dulu rajin, alhamdulillah rajin mengunjungi orang tuanya, tidak memutuskan silaturahim kepada keluarganya. Sebutkan. Fulan selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Fulan baik dengan tetangganya, memuliakan tetangganya, memenuhi hak tetangganya. Fulan suka membantu fuqara wal masakin. Dia sudah meninggal, sebutkan kebaikan-kebaikan. Dan jangan sekali-kali kita menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Mereka sudah meninggal. Biarlah amalan buruk mereka bertanggungjawab di hadapan Allah. Sibukkanlah dengan menutupi aib-aib kita. Jangan sebagaimana kata pepatah, semut di seberang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Sibuk dengan aib-aib orang. Bahkan yang sudah mati pun tidak selamat dari lisannya. Wa iyadzubillah. Maka hadis terkait dengan menyakiti kaum muslimin sebagai dosa besar dosa besar yang ke-50 ini bukan hanya sekedar terkait orang hidup dengan orang hidup, juga orang hidup dengan orang yang sudah mati. Maka mari sama-sama kita jaga lisan kita dari mencela, menyakiti kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya
Dan sepertinya, mohon maaf kami tidak buka forum tanya jawab di kesempatan siang ini, mengingat banyak yang belum kita bahas. Kita akan berusaha untuk melengkapinya. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullahi wa laysa kadzalik illa raja'a alaihi." Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyebut seseorang dengan kalimat kufur, ini mengatakan ya kafir misalnya, atau dia mengatakan ya aduwallah, dia memanggilnya dengan mengatakan wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, dan dia ternyata bukan seperti yang dia sebutkan, illa raja'a alaihi, kecuali pasti akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Maka berhati-hatilah dengan lisan, jika tidak akan menjadi bumerang bagi kita. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga hadis lainnya dari Safwan ibn Amr, dari Rashid ibn Sa'ad ibn Jubair, dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi, ketika saya di-mi'rajkan, yakni mi'raj, perjalanan di malam hari dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, ditemani oleh malaikat Jibril. Marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas, saya melewati suatu kaum yang mana mereka punya kuku-kuku dari nuhas, dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka sendiri. Fakultu, maka aku bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Faqal, maka Nabi Jibril mengatakan, alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim, mereka adalah orang-orang yang makan daging bangkai manusia, yakni ghibah. Maknanya ghibah di sini. Nah, pernah kita bahas sebelumnya dalam surat Al-Hujurat, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyamakan ghibah itu seperti memakan daging bangkai manusia. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah suka ada salah seorang di antara kalian yang makan daging bangkai saudaranya, pasti kalian benci. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan merusak kehormatan mereka. Maka berhentilah dari ghibah, berhentilah dari menfitnah, berhentilah dari menyakiti kaum muslimin. Hadis lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal kabair syatmar rajuli walidayh. Syatmar rajulu walidayh, atau syatmar rajuli walidayh. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayh? Qala na'am. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah, wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya di antara dosa besar, inna minal kabair, sesungguhnya di antara dosa besar, seseorang mencela kedua orang tuanya. Mencela kedua orang tuanya, a'udzubillah, mencela kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang melakukan hal demikian sampai-sampai dia mencela kedua orang tuanya? Ya, nah, ya bisa terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hakikatnya? Yasubbu abar rajul, awalnya dia mencaci ayah seseorang, bapak seseorang, maka orang itu balik mencela bapaknya. Awalnya dia mencela ibunya, maka orang yang dicela ibunya ini balik mencela kita, mencela ibu kita. Wa iyadzubillah. Maka hakikatnya yang mencela orang tua kita sendiri, karena kita penyebabnya. Wa iyadzubillah. Maka ini termasuk kabair. Tadi bicara tentang tetangga, sekarang bicara tentang orang tua. Dan mereka adalah orang yang paling besar haknya setelah hak Allah. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam banyak ayat, kita memenuhi hak Allah dengan bertauhid, dan memenuhi hak orang tua dengan birrul walidain, dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sering digandeng antara hak Allah dengan hak orang tua, menunjukkan bahwa hak orang tua setelah hak Allah. Begitu besarnya hak orang tua sampai-sampai digandeng dengan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka jangan sekali-kali kita menjadi sebab dicelanya orang tua kita, yang pada hakikatnya sebenarnya yang mencela orang tua kita sendiri. Wa iyadzubillah.
Ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat lain disebutkan, inna min akbaril kabair. Nabi SAW bersabda dengan bahasa yang lebih lugas di sini, sesungguhnya dosa besar yang paling besar. Kalau tadi inna minal kabair, sesungguhnya di antara dosa besar. Di sini inna min akbaril kabair, sesungguhnya dosa besar yang paling besar adalah an yala'ana ar-rajulu walidayhi. Seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lagi-lagi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa ada orang melaknat kedua orang tuanya? Nabi SAW melanjutkan, yasubbu abar rajul fayasubbu abah, wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Awalnya dialah yang mencela, mencaci, melaknat orang tua orang lain, maka mereka balik mencela orang tua kita. Ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi awil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Rawahul Bukhari. Ada hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari bahwa Nabi bersabda, janganlah seseorang mencela orang lain dengan kalimat fusuk, dengan kalimat kufur. Yang mengatakan fulan fasik, fulan kafir. Nah, tidaklah ada orang mengatakan demikian kecuali pasti akan kembali kepadanya kalau tidak benar. Kalau tidak benar, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan lisan kita ini. Ini berkali-kali kita sudah sebutkan hadis yang hampir senada dengan ini. Mengatakan kepada fulan adu Allah, musuh Allah fulan, kafir fulan fasik. Ini vonis-vonis ini bukan vonis yang ringan, ini berat. Jangan kita masuk ke dalam wilayah ini. Ini bukan wilayah kita sebagai penuntut ilmu pemula. Kita sibukkan diri kita dengan menutupi dan memperbaiki aib-aib kita. Jangan sibuk dengan aib orang lain. Kita tutupi aib kita. Kita sampaikan kepada kaum muslimin al-haq. Kalaupun ingin menunjukkan kebatilan yang dilakukan seseorang, kalau tidak perlu menyebut namanya, maka jangan sebut namanya. Sambil berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan melakukan kemaksiatan. Hadis yang terakhir yang juga hampir sama dengan hadis sebelumnya yang kita baca, Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena sesungguhnya mereka sekarang ini sudah melewati tahapan di mana sekarang dia sedang mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah kerjakan. Jadi jangan sibukkan dengan orang-orang yang sudah mati, sibukkan dengan aib kita. Mereka sekarang sudah menerima konsekuensi daripada perbuatan-perbuatan buruk mereka. Sekarang kita sibukkan dengan kita yang masih hidup ini. Mumpung kita masih hidup, kita perbaiki aib kita, kita luruskan akhlak kita, kita perbaiki akidah kita, kita benarkan ibadah kita. Itu lebih utama, lebih maslahat dan insya Allah lebih berharga daripada kita menyibukkan diri kita dengan aib-aib kaum muslimin. Ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Karena begitu sempitnya waktu antara kita dengan salat zuhur, kiranya cukup sampai sini pembahasan kita. Mohon maaf tidak dibuka dulu forum tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat yang melahirkan amal saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Dan terakhir, yang benar tentu datang dari Allah dan Rasulnya. Yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Maka yang pertama saya menarik semua perkataan saya yang salah. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Dan terakhir, tidak ada sedikit pun niatan menyakiti seorang muslim pun. Namun jika ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan, kalimat-kalimat yang kurang berkenan, maka mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.